علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd, jemaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang begitu banyak, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kita, menunaikan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki tanggal 16 atau 17 dari bulan Ramadan. Masya Allah, gak terasa, perasaan baru kemarin kita masuk bulan Ramadan. Sekarang kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Masih tinggal 2 pekan lagi. Ya, gak berasa, Masya Allah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, di antara sebab waktu berputar dengan cepat itu karena kurangnya keberkahan dari waktu tersebut. Kita merasa waktu kita cepat sekali. Perasaan baru kemarin kita masuk bulan Ramadan, sekarang sudah setengah, udah lewat dari setengah. Bisa jadi ini karena kurangnya keberkahan. Ya, makanya kita berusaha untuk memaksimalkan, berusaha untuk menjaga waktu kita agar tidak terbuang sia-sia di bulan Ramadan ini. Karena kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan adalah kesempatan yang banyak diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah berpulang. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tafsirah, "Law qila lil mauta tamannaw", seandainya orang-orang yang telah mati hari ini diberikan pilihan, apa keinginan kalian? Apa angan-angan kalian? Yatamannaw an yakunu yawman fi Ramadan. Saya yang menjadi angan-angan mereka, keinginan mereka adalah untuk bisa bertemu dengan satu hari bulan Ramadan, meskipun satu hari. Karena mereka tahu, baru menyadari keagungan bulan Ramadan setelah mereka berpulang menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dan kesempatan yang merupakan kenikmatan yang besar dari Allah, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai ada waktu di bulan Ramadan kita terbuang dengan sia-sia, tidak membuahkan pahala, sangat rugi kita. Sayang. Ya, Allah berikan kesempatan kita yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang. Dan kita nggak tahu apakah ini adalah akan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita atau bukan. Sebagaimana saudara-saudara kita yang telah mendahului kita pun nggak tahu kalau tahun kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Ya. Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif membawakan sebuah syair yang mengatakan, wa kam mimman ta'rifu mimman shoma fi salafi min baini ahlin wa jiranin wa khallani afnahumul maut wastabqaka hayyan fama aqrabul qasi min ad-dani.
Berapa banyak orang-orang yang kau kenal dari kerabatmu, keluargamu, teman-temanmu yang tahun lalu masih berpuasa, masih sahur bareng bersama kita, masih buka bersama kita, masih sholat tarawih bersama kita. Apa yang terjadi pada mereka? Afnahumul maut. Mereka telah hilang dengan kematian. Mereka tidak lagi bersama kita di dunia. Wastabaqaka hayyan, dan Allah berikan kesempatan untuk hidup. Allah berikan kesempatan kita hidup lagi di bulan Ramadan, untuk hidup di bulan Ramadan, bertemu lagi. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Jangan sampai keadaan kita sama dengan keadaan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagian kita, Masya Allah, sebelum masuk Ramadan, luar biasa persiapannya. Ada yang persiapan dengan kontennya, ada yang persiapan dengan bersih-bersih masjidnya, dan seterusnya. Namun setelah masuk Ramadan, kemana mereka? Ya, keadaan mereka sama seperti sebelum Ramadan. Maka kerinduan seperti ini adalah kerinduan yang palsu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berjudul jangan sampai rugi. Jangan sampai apa? Rugi. Mau rugi, Pak? Enggak mau. Kalau kita dagang, berbisnis, yang kita harapkan itu apa? Untung apa rugi? Tentu untung. Ada nggak orang yang mengharapkan rugi? Biarin deh gue dagang rugi. Hah? Kira-kira tuh orang pinter apa bodoh? Bodoh. Lo dagang tapi maunya rugi. Gitu. Maka jangan sampai rugi kita. Dan kerugian terbesar adalah kerugian di akhirat nanti. Penyesalan. Dan penyesalan saat itu tidak berlaku. Ya. Maka tema ini saya angkat diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan jami'nya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lain-lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang merugi, kata Nabi. Ada 3 orang yang merugi. Yang pertama, ragima anfum ri'in man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Yang pertama kata Nabi, sungguh rugi, ragima anfum. Ragima anfum kalau kita terjemahkan tekstual, ya, adalah orang yang mukanya di bawah keseret-seret tanah, hidungnya keseret tanah. Artinya apa dia? Celaka dan rugi. Kata ulama, khaba wa khasira. Rugi dia. Siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku, dia tidak bersalawat. Dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi malas lisannya untuk salawat. Rugi, kata Nabi. Inilah kebakhilan yang besar. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku namun dia tidak mau bersalawat. Makanya Pak, kalau kita dengar nama Nabi disebut, salawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim. Ya, orang yang bersalawat kepada Nabi luar biasa. Banyak sekali faedahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis kitab khusus tebal segini. Judulnya Jala'ul Afham. Ya, beliau sebutkan tentang fadilah keutamaan dari bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis kitab tebal segini. Banyak sekali keutamaan bersalawat. Ya, makanya
Kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita berusaha bersalawat. Kenapa? Karena kata Nabi celaka, rugi. Nama Nabi disebutkan dia enggak salawat. Dan bersalawat itu tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Tanda cinta kita kepada Nabi adalah dengan banyak bersalawat. Sebagaimana kata pepatah, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut-nyebutnya. Seorang yang mencintai Nabi SAW, maka dia akan bersalawat kepada Nabi. Tentu dengan salawat yang benar, dengan salawat yang tidak dibuat-buat. Ya, salawat yang datang dari Nabi SAW. Jangan ya bersalawat sambil joget-joget. Ini menyimpang, tak benar. Sambil nari-nari, sambil diiringin musik. Ini menghinakan Nabi SAW. Bersalawat itu adalah ibadah. Ya. Apa bedanya dengan orang-orang di luar Islam? Bersalawat sambil diiringi musik, sambil joget-joget. Ya. Orang-orang di luar Islam, mereka beribadah dengan musik. Ya. Ini salah satu bentuk penghinaan kepada Nabi. Apalagi ada joget-joget di situ. Auzubillahi min dzalik. Bukan lagi disebut ibadah, tapi merupakan kemungkaran. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi. Kita berusaha memperbanyak salawat kepada Nabi. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka dengannya Allah bersalawat 10 kali. Allah rahmati dia, Allah ampuni dosanya. Ya. Subhanallah. Kalau kita lihat keutamaan salawat sangat banyak. Ya. Bahkan salawat itu, seorang yang berdoa kemudian tidak diawali dengan salawat, maka doanya terhijab. Ya. Doanya sulit untuk dikabulkan. Dan kata ulama, bersalawat kepada Nabi SAW adalah di antara sebab terkabulkannya doa. Kalau kita doa, jangan tuduh poin, Pak. Pertama kita perhatikan, puji dulu Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doa dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha indah. Diawali dengan menyebutkan puji-pujian kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang, kata Nabi SAW, orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang ketika mendengar Nabi SAW disebutkan, dia tidak mau bersalawat. Lisannya berat. Ya, lisannya berat untuk mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Banyak yang salawat kepada Nabi SAW, terutama di majelis ilmu seperti ini. Setiap kali dengan nama Nabi disebutkan salawat. Dan kata Nabi SAW, orang yang paling dekat tempat duduknya di surga denganku adalah aktsaruhum salatan alayya. Adalah orang yang paling banyak bersalawatnya kepada. Ya. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, waragima anfum ri'in man adraka walidahu awalidaihi wa fi riwayatin abawaihi walam yudkhilahul jannah. Oh, kama qala. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Orang tua, Pak, adalah pintu surga kita yang paling tengah. Ketika salah satu di antara keduanya meninggal, pintu surga kita tinggal satu. Ketika dua-duanya sudah meninggal, maka pintu surga yang tengah telah tertutup. Anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup,
namun enggak bisa membuat dia masuk surga, orang ini celaka dan rugi, kata Nabi. Ya. Bakti seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah terputus sampai kapanpun. Terlebih ketika dia mendapati orang tuanya sudah tua, maka dia harus berbakti kepadanya. Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, di antara di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23. Dan Allah telah wajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu tidak beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ya, jangan menjadi anak yang durhaka. Ustaz, saya sudah punya anak, saya sibuk dengan keluarga, apakah saya masih berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua? Iya, selama kau mendapati kedua orang tuamu masih hidup. Ya, bagaimana caranya? Rawat mereka. Ini ada sebagian anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah tua, kemudian apa yang dia lakukan? Dia titipin orang tuanya ke panti jompo. Ini anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Dan ini banyak sekali hari ini. Jangankan mendapati orang tuanya sudah tua, orang tuanya masih muda saja tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Auzubillah. Anak seperti ini celaka dan merugi. Ya, rugi. Orang tua itu adalah pintu surga yang terbuka bagi kita. Ya, masuklah dari pintu tersebut dengan apa? Dengan berbakti, mentaati perintahnya, ya, merawatnya sebagaimana mereka merawat kita masih kecil. Subhanallah, Al-Imam Az-Zahabi ya membuat satu pembahasan khusus tentang durhaka kepada orang tua di dalam kitabnya Al-Kabair. Di antara perkataan beliau adalah, ya, orang tua dulu ngerawat kita ketika kita masih kecil. Mereka mengharapkan kita hidup. Adapun setelah besar, seorang anak ketika merawat orang tuanya, mengharap orang tuanya mati. Ini anak yang durhaka, super durhaka. Dia nggak sabar ngerawat orang tuanya. Padahal ini kesempatan dia untuk masuk surga. Ya. Nah, maka selama kita masih memiliki orang tua, berbaktilah. Ya. Jangan pernah berhenti. Hatta kata ulama, orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, dia harus juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antara bentuk bakti seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia adalah dengan mendoakannya, menyambung hubungan kepada kerabat-kerabatnya, berbuat baik kepada kerabat mereka. Ini di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Doakan, ya. Dan mereka itu, orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, terutama ibu kita. Ya. Tidak ada pengorbanan manusia yang pengorbanannya lebih besar dalam kehidupan kita daripada orang tua kita, daripada ibu kita wabil khusus. Bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik
kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kurhan, susah payah. Ibu kita mengandung kita di rahimnya selama 9 bulan. Ya, ini nggak bisa ditaruh kita. Terus dibawa-bawa kemana pun. Kadang ibu susah tidur karena kita mengemban beban kita. Subhanallah. Coba kita berusaha. Ya, bagaimana kira-kira penderitaan ibu kita dulu saat hamil kita? Kita taruh semangka coba selama 9 bulan dalam perut kita. Kuat nggak kira-kira kita? Tak kuat. Berat. Ibu kita lebih berat lagi. Wa wada'atuhu kurha, kata Allah. Dan ketika melahirkan pun dalam keadaan susah payah, berat. Bahkan taruhan nyawa. Saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya, kalau dikasih pilihan, mana yang mau hidup? Ibu hidup, anaknya mati, atau anaknya hidup, ibu mati? Pasti ibu memilih pilihan yang kedua. Gak apa-apa, anak saya yang hidup, saya yang mati. Subhanallah, perjuangan orang tua. Maka jangan pernah dibalas dengan apa? Kedurhakaan. Sayangi mereka. Ya. Nah, ya. Berkata-kata yang baik kepada mereka. Bertutur kata yang baik, jangan menyakiti hatinya. Bersikap yang baik, jangan pernah menyakiti hatinya. Maka Allah Ta'ala melarang, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata uff, Uff ini dalam bahasa Arab adalah kalimat yang paling ringan yang melukai hati. Kalimat yang paling ringan, Pak. Dimana kalau orang tuanya dibentak, orang tuanya malah dikata-katain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, nak durhaka. Kalimat yang paling rendah saja yang bisa menyinggung hati orang tua gak boleh diucapkan. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hati. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rugi seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak bisa masuk surga. Rugi dan celaka. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ragima anfu mri'in man adraka ramadhana wan salakha falam yughfar lahu. Orang yang ketiga yang rugi dan celaka kata Nabi SAW adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Syahrul maghfirah, syahrul itqi minan nar, bulan dibebaskan dari api neraka. Namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Siapa orang ini? Disebutkan, dijelaskan oleh para ulama. Orang ini rugi, dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan. Di antara sifat mereka adalah yang pertama, mereka enggak puasa. Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Bagi siapa? Bagi orang muslim, bagi yang berakal, bagi yang sudah baligh, bagi yang mampu, ya, bebas dari haid dan nifas bagi wanita, tidak dalam keadaan safar, wajib. Ya. Namun subhanallah dia tidak berpuasa. Ya. Padahal puasa Ramadan adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah kita hafal. Sering diulang-ulang oleh para khatib, para ustaz. Yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Wajib ain atau wajib kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Bagi setiap mukallaf yang tadi yang memenuhi 6 syarat tadi. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid beliau menyebutkan anna tarkal awamiri a'zamu 'indallahi min irtikabil al-manhi. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dia melakukan larangan. Puasa adalah perintah terbesar dari Allah. Perintah Allah. Meninggalkannya lebih besar daripada dia melakukan larangan Allah Ta'ala. Ya, salat perintah Allah. Meninggalkannya lebih besar dosanya daripada melakukan apa? Larangan, daripada berzina, minum khamar, riba. Ya. Cuman Pak, hari ini orang anggap biasa. Orang nggak sholat biasa, orang nggak berpuasa biasa, bahkan tanpa ada rasa malu mereka. Mereka minum siang-siang di pinggir jalan. Ya. Kita sih husnuzon aja. Mungkin barangkali dia apa? Ghairu aqil alias sedeng gitu. Husnuzon, Bang. Ya. Oh, mungkin non muslim. Oh, enggak, dia muslim. Ya. Oh, mungkin dia lagi men gitu. Oh, laki-laki kok men. Oh, mungkin dia belum balik, udah gede saat. Oh, udah yang keempat enggak ada lagi. Mungkin dia gila gitu. Ya, ini. Orang yang waras dia nggak mungkin seperti itu. Minimal punya rasa malu. Ya, rasa malu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan puasa ini dosanya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW pernah bermimpi, ya, dibawa oleh 2 orang malaikat ke atas puncak gunung yang tinggi. Ya, Nabi SAW bermimpi dibawa oleh malaikat puncak gunung tertinggi. Kemudian faida bi aswatin syadidah, kata Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras. Maka Nabi SAW bertanya, suara apa ini? Ya. Maka kata 2 malaikat tersebut, ini adalah jeritannya penghuni neraka Jahannam. Lalu kata Nabi, kalau kata Nabi SAW, aku dibawa ke satu tempat. Faida, maka tiba-tiba aku melihat ada orang-orang yang tergantung kakinya di atas. Bukan kakinya, ini harati, yaitu urat yang nempel di kaki sebagian belakang, dia digantung seperti itu, seperti kambing gitu. Kepalanya di bawah, dirobek mulutnya, hatta tasila dam, sampai mengalir darah yang deras. Maka Nabi bertanya kepada malaikat, siapa orang-orang ini? Man haula? Qila lahu humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihi aw kama qala. Mereka itu adalah dulu berpuasa, namun belum waktunya berbuka mereka berbuka. Kalau bahasa sekarangnya mokel. Saya juga nggak ngerti sama sekarang tuh. Kenapa mokel apaan? Katanya buka diam-diam.
Kalau kita budi dulu kan, bukan diam-diam. Ini mokal. Baik. Azab orang yang puasa namun dia belum waktunya berbuka, dia sudah berbuka kayak gitu. Dia tanpa uzur. Beda halnya kalau ada uzur seperti sakit, ya, atau karena memang sudah tua, berat melakukan puasa, atau safar, dia boleh berbuka. Boleh berbuka. Kalau enggak, jangan. Mau diazab kayak begitu. Gimana nasib orang yang enggak puasa sama sekali? Nauzubillah min dzalik. Ya. Nauzubillah. Dosanya sangat besar. Maka orang seperti ini dia hidup ketemu bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dia enggak dapat ampunan dari Allah. Rugi dia. Celaka. Dan disebutkan juga oleh para ulama, di antara mereka sebab kerugian mereka adalah mereka tidak melaksanakan qiyam Ramadan. Mereka tidak melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Fenomena yang menyedihkan sebenarnya kalau kita lihat di sebagian tempat di negeri kita, dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Mereka bersemangat sholat tarawih cuman awal-awal doang. Ya. Malam pertama, Masya Allah, jangan berharap dapat tempat itu. Ramai. Malam kedua masih ramai. Malam ketiga masih ramai. Ketujuh lumayan ramai. Udah masuk malam 10, wah, sudah banyak kemajuan. Soft sudah mulai maju. Ya, soft sudah mulai maju. Luar biasa. Ya, semangatnya melemah. Padahal kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, dulu belum dikenal istilah sholat tarawih. Zaman Nabi, zaman sahabat itu enggak ada istilah sholat tarawih. Adanya sholat qiyamul lail, ya, atau qiyam Ramadan. Ya, istilah tarawih ini ada belakangan. Kenapa? Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang ada istirahatnya. Ya, kalau zaman dulu sholatnya itu panjang-panjang, maka setiap 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Karena lama berdiri panjang. Ya. Imam Bukhari itu kalau sholat tarawih, ya, beliau semalam 10 juz, Pak. Baca 10 juz. Setiap 3 malam khatam. 3 malam khatam. Berarti sebulan berapa kali khatam? Minimal 10 kali khatam. Itu baru di sholat tarawih. Kalau kita sholat tarawih 2 baris khatam, 2 baris. Baca 2 baris. Ya. Makanya saat itu karena panjangnya berdiri, ya, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Lurusin kaki, mungkin ada yang keram-keram gitu. Kalau kita karena nggak perlu, nggak keram kita, bacanya pendek-pendek. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka, para salaf. Apa yang membuat mereka seperti itu? Imanan wahtisaban. Iman dan mengharapkan ganjaran. Iman. Makanya Nabi jamin barang siapa yang qiyam Ramadan, sholat tarawih dengan iman dan ihtisab, karena dorongan imannya, dia sholat bukan karena ikut-ikutan, karena imannya, dan dia berharap pahala dari Allah. Apa kata baginda Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu.
diampuni. Subhanallah. Ya. Dengan dua syarat tadi, iman dan ihsan. Kita sekarang berat salat tarawih. Berat. Kenapa? Karena bisa jadi karena apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai Imam, la astati'u qiyamal lail." Ada seorang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku enggak bisa salat malam. Aku enggak sanggup salat malam." Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kamu tahu sebabnya? Kata beliau, "Al-khataya qayyadatka." Dosa-dosa mengikatmu. Seorang itu terhalang dari merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah karena dosa. Terkadang berat melakukan sholat malam karena dosa, berat melakukan sholat tarawih karena dosa. Maka perlu apa? Evaluasi, introspeksi, dan taubat kepada Allah. Semakin kita banyak bertaubat kepada Allah, semakin ringan kita beribadah. Semakin banyak kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, semakin nikmat kita beribadah kepada Allah. Ya, mereka yang tidak mendapatkan ini adalah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi, rugi sekali. Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita puasa, ya puasa, tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja dan menahan syahwatnya. Dia tidak bisa menahan lisannya, dia tidak bisa menahan matanya, dia tidak bisa menahan hatinya. Ya, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini juga sebab kerugian. Kenapa? Karena manakala dia tidak meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, maka puasanya itu tidak bernilai di Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan buruk, perkataan jelek, sumpah palsu, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasa dan puasanya dia. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Sia-sia puasanya, na'udzubillah. Mungkin ini adalah nasihat ya, khususnya bagi Anda pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.